Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana pelajaran kalian mengenai materi minggu lalu? Apa kalian sudah mengerti mengenai ruang dan interaksi antar ruang? Nah, untuk minggu ini, Ibu yang akan menjelaskan pengertian mengenai ruang dan interaksi antar ruang, yang termasuk dalam bab manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, ruang itu apa sih? Ruang yang akan kita bahas di sini adalah sebuah tempat. Tempat yang dimaksud itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang ini tidak hanya merupakan tempat atau udara, tapi ruang juga mencangkup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau, serta mencangkup apa yang ada di bawah permukaan tanah, seperti air tanah, magma di gunung berapi, atau senyawa organisme lainnya yang juga merupakan bagian dari ruang. Nah, bagaimana sih karakter ruang di bumi ini? Apa semua karakter ruang itu sama? Apa semua ruang memiliki kabut saat sebelum fajar tiba? Atau gunung yang bisa kalian lihat dari rumah? Atau pantai yang bisa kalian kunjungi hanya dengan berjalan kaki? Tentu saja tidak. Karena setiap ruang memiliki ciri khasnya masing-masing, perbedaan inilah yang membuat setiap ruang di muka bumi ini menjadi saling terikat satu sama lain. Kenapa sih ruang di muka bumi ini harus saling berinteraksi? Nah, karena tanah, udara, dan kondisi perairan di muka bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya ya, di pegunungan, biasanya itu menghasilkan sayur-sayuran. Sementara daerah pesisir biasanya menghasilkan ikan. Seperti yang telah dikatakan oleh ahli geografi pada tahun 1987, Bintarto, ia menyatakan bahwa interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi itu sendiri dapat terjadi saat seseorang berangkat kerja, atau saat seseorang bermigrasi, atau berwisata, bisa juga saat seseorang melakukan perdagangan secara internasional. Dan masih banyak lagi interaksi yang bisa terjadi dari kegiatan manusia. Contohnya ya, di sini ada dua wilayah. Yang pertama adalah pegunungan, yang satunya lagi adalah daerah pesisir. Daerah pegunungan itu menghasilkan sayuran, tapi dia sangat membutuhkan ikan. Sementara daerah pesisir memiliki pasokan ikan yang banyak. Dan daerah pesisir tentu saja membutuhkan sayuran. Nah, dari kedua hal ini, tentu saja dua ruang itu harus saling berinteraksi. Untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara melakukan perdagangan antar ruang. Nah, sampai di sini, apa kalian sudah mengerti materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ibu harap kalian sudah memahami materinya dengan baik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya menjelaskan materi sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak materi tersebut. Selamat pagi.